Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haliza, NIMT 2019-1058. Di sini saya akan memaparkan tentang resume paper jurnal terkait isu budaya populer dan agama orang muda. Temanya adalah child free atau sukarela tidak memiliki anak. Judul paper jurnalnya adalah Why Did They Have Children? Rural Midlife Women Who Are Child Free. Mengapa mereka memiliki anak? Wanita paruh baya pedesaan yang tidak memiliki anak. Di sini identitas jurnalnya adalah Journal of Women and Aging. Terbit pada 9 Juli 2021. Akreditasi jurnalnya adalah Q2 pada Simago. Di sini resume papernya yaitu yang pertama adalah research gap, yaitu menurut penelitian Kelly 2009, wanita akan lebih sadar akan pilihan, terutama di negara maju dan mungkin menunggu untuk mempertimbangkan melahirkan anak sampai nanti. Wanita secara sukarela memilih untuk tetap tinggal bebas anak atau tidak melahirkan anak secara biologis, mengadopsi atau terlibat dalam peran ibu, melanggar peran wanita yang ditugaskan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menemukan peran wanita bebas anak di negara bagian Midwestern yang didominasi pedesaan, yang terdiri dari 10 peserta dengan status 6 menikah, 1 menjanda, 1 bercerai, 1 lajang, dan 1 diidentifikasi sebagai hubungan primer. Semuanya berkulit putih dan dibesarkan dalam iman Kristen. Yang kedua ada novelty. Penelitian ini lebih fokus mengidentifikasi kontribusi 10 wanita bebas anak di daerah pedesaan. Terbukti dengan pencarian yang terbatas pada area 5 kabupaten, yakni 3 kabupaten sebagai campuran kota kecil atau pedesaan dan lainnya adalah perkotaan atau kota kecil atau pedesaan, karena berpenduduk lebih dari 50.000 orang. Hanya 1 peserta yang diidentifikasi tinggal di kota berpenduduk 50.000 orang atau lebih. Yang ketiga ada rumusan masalahnya. Di sini peneliti fokus pada pertanyaan utamanya, yaitu mengenai seperti apa pengalaman wanita mencapai usia paruh baya yang belum atau tidak mengantisipasi terlibat dalam peran ibu, dan bagaimana reaksi atau sikap dari orang lain mempengaruhi persepsi mereka sendiri tentang harga diri dan identitas feminim. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Di sini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi persepsi sosial dan budaya yang dialami oleh wanita paruh baya yang bebas anak, dan bagaimana tanggapan orang lain mempengaruhi identitas dan harga diri feminim dari pandangan retrospektif, khususnya di kota kecil atau daerah pedesaan. Yang kelima, ada teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni diantaranya yang pertama, Coro Package Codes dan Pendel 2007A mengemukakan perilaku dan keputusan keibuan didasarkan pada norma-norma sosiokultural dan ideologis. Kelahiran seorang anak menetapkan identitas ibu dan asosiasi simbolis dengan keinginan perempuan untuk mencintai dan mengasuh. Yang kedua ada Kelly 2009, yakni mengemukakan pada tahun 2002 sekitar 7% wanita Amerika Serikat antara 35 sampai 40 tahun tidak memiliki anak. Yang ketiga ada Rowland 2007 memperkirakan bahwa 10 sampai 20% wanita Eropa Barat mungkin tidak pernah memiliki anak. Yang keempat ada Shaw 2010 mengemukakan bahwa menjadi seorang ibu membawa manfaat pribadi yang melekat dalam hal dilihat sebagai wanita yang dapat diterima secara sosial di masyarakat. Yang keenam ada metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplorasi yang menekankan suara peserta karena ada penelitian terbatas tentang topik dan populasi ini. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah 10 wanita paruh baya tanpa anak berusia 40 sampai 60 tahun di negara bagian Midwestern yang didominasi daerah pedesaan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur dengan wawancara langsung. Dan untuk teknik analisis datanya meliputi pengkodean, memo, dan pemetaan konsep. Yang ketujuh, tentang hasil penelitian. Hasil penelitiannya adalah yakni tanggapan dari 10 orang
sebagai subjek penelitian menunjukkan respon yang berbeda, mulai dari tanggapan sopan, humor, perspektif spiritual, bahkan sampai frustasi. Semua itu tergantung dari keadaan yang dialami dan lingkungan yang ditempatinya. Terlepas dari itu, ada banyaknya dorongan dari keluarga dan teman yang selalu menyuruh dan mengingatkan untuk siap memiliki anak, serta memikirkan kembali tentang keputusan yang diambil. Karena untuk komunitas pedesaan di sana sangat mengedepankan untuk memiliki keluarga. Mengenai stigmatisasi masyarakat terhadap keputusan bebas tanpa anak, seolah mempertanyakan tentang keadaan yang dialami mereka mengapa sampai tidak ingin memiliki anak. Seperti menghakimi dengan menganggap hal ini tidak benar dan tidak berkontribusi pada masyarakat dengan budaya yang mengarahkan untuk memiliki anak. Dengan semua refleksi yang ditampakkan oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya menyebabkan perasaan terkucilkan dan asing, sehingga mereka selalu menghindari pertemuan yang dimana topik menjadi ibu adalah fokusnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan anak. Selain itu, seringkali dianggap remeh dalam hal mengasuh anak, dan serasa tidak dipantaskan dan dianggap egois karena memilih untuk tidak menjadi ibu. Terkait masalah hubungan antara tidak memiliki anak dengan identitas feminim seseorang, menurut mereka itu tingkat nilai kepribadian seseorang itu tidak hanya diukur dari hal tersebut, melainkan untuk bisa memiliki kemampuan mengasuh, tidak harus memiliki anak. Dan untuk hasil akhirnya, mereka mencatat bahwa masyarakat perlu berhenti mendistorsi perempuan dengan memiliki anak, dan berpikirlah bahwa semua perempuan memiliki nilai terlepas dari mereka memiliki anak atau tidak. Nah, untuk selanjutnya adalah memasuki hal berkaitan dengan cerita. Yakni di sini saya mengambil cerita fakta di lingkungan sekitar saya mengenai fenomena child free atau bebas anak ini. Hampir tidak ada orang yang berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu, saya mengambil pernyataan cerita dari tokoh publik atau artis Indonesia yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Yang pertama di sini ada Cinta Laura dengan alasan penilaian terhadap populasi manusia di dunia sudah terlalu banyak. Meski begitu, bukan berarti ia tidak suka dengan anak-anak dan membuka kemungkinan memiliki anak dari jalan yang lain. Kira-kira seperti ini ungkapannya, kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang gak punya siapapun yang menjaga dan menyayangi mereka. Dan banyak anak-anak di luar sana yang terlantar dan aku mau membantu mereka. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Cinta Laura. Dan untuk selanjutnya adalah ada Gita Savitri yang sangat bersiteguh untuk tidak memiliki anak. Bahkan ada salah satu netizen yang beranggapan kemungkinan Gita akan tiba-tiba mendapat karunia anak. Namun hal itu dibantah oleh Gita dengan tegas, memastikan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar tidak memiliki anak, dan itu sudah ia lakukan. Gita dan pasangannya sepakat tidak mau mempunyai anak karena enggan memiliki beban. Mereka menganggap memiliki anak merupakan sebuah tanggung jawab besar, dan Gita pun tidak punya hasrat menjadi seorang ibu. Dia yakin keluarga bisa tetap bahagia meski tanpa kehadiran anak. Ia berpendapat lebih gampang gak punya anak daripada punya anak. Dan karena banyak sekali hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak mempunyai anak. Sekian resume paper jurnal yang saya sampaikan mengenai isu budaya populer dan agama anak muda dengan tema child free atau bebas anak atau sukarela tidak memiliki anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.